dipersembahkan oleh Pemirsa, 3 minggu jelang pemilu, Presiden Joko Widodo gamblang menyatakan bahwa seorang presiden boleh berkampanye dan berpihak. Meski belum menegaskan apakah ia betul-betul akan berkampanye untuk salah satu paslon, pernyataan Presiden Jokowi seolah mengambil ancang-ancang. Ada apa di balik pernyataan Presiden Jokowi? Belum lupa diingatan, Presiden pernah mengingatkan agar pemerintah pusat hingga daerah harus netral. Meski secara aturan memungkinkan Presiden untuk berkampanye, apakah tindakan itu dapat dibenarkan secara etika? Inilah kontroversi selengkapnya. Jokowi, lain dulu, lain sekarang. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Meminta jangan sampai memihak dan juga pastikan ASN itu netral. Bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Berarti dukung Pak Ganjar, dukung Pak Prabowo, dukung Pak Anies. Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Ya ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Netralitas itu tercantum dalam sumpah seorang presiden. Sumpah seorang presiden itu dimulai dengan demi Allah, saya akan melaksanakan tugas ini sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 6 orang narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya ada juru bicara Timnas Amin, Muhammad Iqbal. Waalaikumsalam. Selanjutnya ada Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman. Selanjutnya juga ada juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Masinton Pasaribu. Kemudian di sebelah kiri saya ada analis politik Profesor Ikrar Nusa Bakti. Selanjutnya ada pakar hukum tata negara Bivitri Susanti dan juga kritikus politik Faisal Asegaf. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir di kontroversi. Selamat malam, Bang Masinton. 3 minggu jelang pemungutan suara, 3 hari pasca debat Cawapres. Kemudian Presiden bilang dirinya boleh berkampanye dan berpihak. Apa ya pemicunya? Tanya Presiden. Pemicunya apa? Menurut Bang Masinton ya, jadi, apa? Pertama ya itu menampakkan tadi ya beberapa pendapat yang pernyataan yang berbeda-beda itu menegaskan kan pada konsistensi pada inkonsistensi. Konsisten untuk tidak konsisten kan gitu ya. Nah jadi sebenarnya adalah bahwa secara norma perundang-undangan perlu diperjelas lagi itu. Di pasal 299 kalau nggak salah Undang-Undang 7 2017 itu tentang pemilu. Ya, di situ kan dijelaskan ya presiden dan wakil presiden memiliki hak untuk kampanye. Untuk kampanye gitu ya. Nah tinggal tuh kan ada juga bahwa di situ ya harus cuti, mengajukan cuti dan segala macam. Nah dalam konteks apa sebenarnya kan gitu ya, kalau posisi incumbent ya boleh. Ya memang karena posisi masih incumbent. Nah dalam konteks dukungan dukungan kalau politik ya karena partai politiknya sama gitu ya, nah, itu boleh. Walaupun tidak harus secara terbuka. Nah yang menjadi soal kan memang kalau presiden sudah mengambil sikap seperti itu, yang dipertanyakan orang kan, oh ini ada konflik interest dong ini dengan keluarga kan gitu ya. Nah jadi itu menegaskan bahwa sungguhnya, menurut saya bagus presiden mendeklir begitu, bagus artinya publik kemudian tahu. Publik tahu, oh ya ini sikap politiknya untuk anaknya. Yakin untuk anaknya, kan belum disebutkan tadi untuk berkampanye untuk siapa, memihak kepada siapa. Ya seorang orang tua ya nggak mungkin menerabas merubah aturan ya MK. Ini kan persoalan ini di seluruh puncak persoalan ini kenapa kita dengan pemilu ini kita bertanya-tanya ya. Oke.
Jadi saya tidak perlu bertanya lagi ya, puncak akan memihak gunung kepada esnya siapa kan presiden. di MK. Ada nepotisme di sana. Nah jadi ya kalau hari ini kita melihat bahwa presiden, oke saya umpama punya hak untuk kampanye, silahkan digunakan. Karena beliau, kita nggak perlu lagi menebak-nebak beliau berkampanye untuk siapa. Ya pasti buat anaknya lah. Bang Masinton mempersilahkan ya. Bang Habib juga menunggu nggak presiden sekalian saja bilang bahwa dia memang betul akan berkampanye dan berpihak? Ya tentu pertama kita harus membahas dulu soal boleh atau tidak boleh dalam konteks konstitusi, dalam konteks undang-undang, dalam konteks etika. Seorang presiden menyampaikan dukungan atau bahkan berkampanye dalam konteks konstitusi pasti boleh. Ya. Pasal 7 undang-undang kita memungkinkan seorang presiden bahkan maju sendiri nih, bukan hanya anaknya, bukan hanya mendukung orang, tapi maju sendiri juga boleh. Ya. Lalu di konteks undang-undang kita tahu lah di bagian ke-8 Undang-Undang Pemilu, pasal 280 ayat 2 tidak menyebutkan presiden sebagai pejabat yang dilarang berpihak, dilarang ikut berkampanye. Pasal 299 bahkan memperjelas. Lalu ada pertanyaan, ini mengatur soal presiden yang maju kembali? Oh enggak, karena pasal yang mengatur soal presiden maju kembali itu hanya di 305 ayat 2. Dalam hal presiden maju kembali sebagai calon presiden ada ketentuan ini dan sebagainya. Oke. Jadi konteks konstitusi, oke. Menurut Bang Habib tidak ada masalah. Undang-undang, oke. Oke. Ya, Etika? Ya, konteks etika apa lagi? Etika itu kan ketika kita melakukan sesuatu sesuai dengan hukum, ya, dan tidak merugikan orang. Siapa yang dirugikan? Tidak ada yang merugikan orang ya? Dalam konteks mengeksekusi, melaksanakan hak konstitusi dan hak asasi manusia sebagaimana diatur di pasal 23 Undang-Undang 39 tahun 99. Setiap orang berhak mempunyai keyakinan politik ya dan memperjuangkan keyakinan politiknya. Itu nggak ada yang masalah sepanjang dilakukan by law, by constitution. Tidak melanggar hukum, tidak merugikan orang, sesuai konstitusi. Kembali pertanyaan Bang, ya, berarti ini, menanti dong presiden sekalian saja. Saya sampaikan dulu yang lebih penting nih yang saya akan sampaikan daripada menjawab pertanyaan itu. Ya. Hal ini adalah praktik yang biasa juga di negara yang juga demokratis seperti di Amerika Serikat. Ya, kita ingat misalnya George W. Bush mendukung John McCain ketika berhadapan dengan Obama. Lalu Obama sendiri 8 tahun kemudian mendukung Hillary ketika berhadapan dengan Donald Trump. Sama-sama mereka bukannya mendahulukan kepentingan pribadi dalam dengan menyampaikan dukungan, tetapi ada visi gagasan bahwa keberlanjutan dari apa yang mereka capai. Praktiknya sudah ada di negara lain. Ya itu konsepnya bukan seperti. Boleh dijawab pertanyaan saya jadi Bang Habib? Makanya saya perlu ada yang saya deliver dulu. Karena saya harus pindah ini. Ya begitu juga Obama, ya Obama itu yang ingin disampaikan adalah keberlanjutan capaian-capaian yang dia lakukan, bukan persoalan hal-hal pribadi, kedekatan satu partai dan lain sebagainya. Sehingga ini hal yang lumrah. Partai Gerindra, koalisi Prabowo Gibran, ya sangat menghormati Pak Jokowi. Ya, dia punya kewenangan untuk menyampaikan sikapnya nanti seperti apa. Kami begitu menghormati beliau. Silakan. Kalau beliau dalam waktu dekat menyatakan dukungan kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran, ya alhamdulillah. Berarti gagasan-gagasan besar kita mendapatkan dukungan. Bang Iqbal, tadi kan Bang Habib mengatakan secara etika yang penting tidak merugikan orang lain. Kalau presiden betul-betul berkampanye dan mengatakan berpihak kepada siapa, itu merugikan orang lain nggak sih? Yang pertama saya ingin mengulas, bisa jadi ini bentuk kepanikan. Karena surveinya nggak naik-naik, sembako juga nggak jalan juga, ya kan? Akhirnya ini the last change nih. Ini kayaknya solusi terakhir nih, coba nih. Ya sehingga ini mungkin dianggap jalan terbaik. Kan udah kode-kode, Bu Iriana hari ini udah begini-begini di mobil kan. Kayaknya kok rakyat kok nggak paham-paham nih, oh kayaknya harus tegas nih katanya gitu ya. Yang kedua, yang paling berat dari Pak Jokowi itu adalah karena Pak Jokowi ini pernah menyerang Prabowo dalam debat. Ada 4 poin, menuduh Pak Prabowo mempertanyakan integritasnya, komitmen terhadap pelanggaran HAM, terhadap perempuan, terhadap korupsi gitu ya. Lalu bagaimana Pak Jokowi sebagai presiden akan menjilat lidahnya sendiri? Dan itu tentu saja akan menjadi beban berat bagi seorang pemimpin. Dan yang ketiga soal keamanan. Kalau Pak Jokowi melepas semua fasilitas negara, bagaimana resikonya? Siapa yang mau tanggung jawab? Dan ini tentu saja, tadi kalau Bang Habib bilang biasa di negara lain, tapi tidak pernah terjadi di Indonesia. Dan ini tentu saja akan jadi catatan sejarah bagi bangsa ini ke depan. Dan ini merugikan paslon yang lain? Betul. Kenapa? Karena ini tidak sesuai dengan perkataan dan perbuatannya. Dia menuduh anak buahnya untuk jangan kampanye,
main jari aja nggak boleh, like aja nggak boleh. Tetapi dia sendiri justru menunjukkan sesuatu yang tentu saja tidak etis. Tapi kan Pak Jokowi jawabnya ketika ditanya wartawan ya, itu ada dugaan Ibu Iriana yang melakukan salam 2 jari. Katanya menyenangkan. Nggak, makanya saya juga heran juga hari ini Ketua KPU statementnya adalah bahwa itu kan Pak Jokowi menjelaskan undang-undang. Ketika ada pelanggaran pemilu di Taiwan, Pak Jokowi menjelaskan itu kan karena ada libur hari Imlek gitu. Jadi kayaknya udah tektok-tektok aja nih berdua nih gitu. Itu menurut saya hati-hati nih, bahaya nanti masyarakat jadi salah paham gitu loh. Baik, oke. Tadi Bang Iqbal menyinggung soal elektabilitas, kemungkinan karena kepanikan ya. Dikit aja soal itu. Saya tampilkan dulu ya Bang Habib, karena waktu kita singkat, kita tampilkan dulu elektabilitas. Betulkah ada kepanikan karena elektabilitas Prabowo Gibran ini belum mencapai lebih dari 50%? Kita tampilkan dulu Bang Habib. Kalau survei mah udah baca semua Mbak. Iya, coba Prabowo Gibran 46,7. Coba berikutnya. Udah, kita putarkan cepat. Kita udah buka semua. Nah, pertanyaan saya begini, betul tidak? Dikit aja, Prof. Ikrar. Katanya boleh. Kita hormati dulu ya, betul tidak Prof. Ikrar kalau ada kepanikan karena survei? Ya kalau menurut saya ada benarnya ya. Bukan cuma kepanikan karena survei. Karena di dalam 2 debat calon presiden dan calon wakil presiden terakhir itu paslon yang didukungnya itu penampilannya sangat buruk ya, termasuk khususnya ya itu yang pertama Pak Prabowo sendiri ya, dia kan dilulukan sebagai orang yang pasti tahu tentang pertahanan keamanan gitu kan. Ternyata waktu debat ya, pertama Pak Prabowo itu dalam situasi yang lelah, makanya kelihatannya nggak begitu konsen dalam debat calon presiden pada saat itu ya. Yang kedua, anaknya sendiri itu melakukan suatu political blunder ya. Jadi ini yang kemudian menimbulkan, Anda tahu ya, efek negatifnya itu cukup tinggi ya. Dan kalau kita lihat juga apa istilahnya itu suara-suara publik yang melalui X ataupun yang mana ya, akibat dari pernyataan presiden tadi pagi ya, kemarin pagi atau tadi pagi? Yang di Lanut? Kemarin itu pagi kemarin. ya itu nilainya negatifnya sampai 90,5% Sentimen negatifnya. Ya, itu menunjukkan bahwa ini pandangan publik loh ya, bukan pandangan misalnya jadi politisi. Pernyataan presiden kemarin itu justru backfire, bumerang Ya, walaupun jadi presiden. buat saya itu bagus. Kenapa bagus? Karena itu berarti presiden itu telah membuka kedoknya sendiri ya, bahwa siapa dia begitu. Yang selama ini nggak ngaku ya. Selama ini enggak gitu kan. Tapi saya juga harus memberi catatan ya. Itu yang namanya Bawaslu maupun KPU itu harus jelas juga. Kunjungan kerja itu masuk dalam kategori kampanye atau bukan gitu. Kunjungan kerja yang mana ini? Banyak ya kunjungan kerja. Yang terakhir yang di Jawa Tengah. Ke Jawa Tengah ya, itu udah 3 kali loh ya. Dan itu jelas sekali. Dia bukan cuma membantu masyarakat dengan karung beras yang 10 kiloan plus ini bansos dan uang ya. Tapi juga ada yang namanya BLT Puso ya. Jadi petani yang gagal panen per hektar itu 8 juta dan satu kelompok tani ada yang dapat 122 juta. Sudah ada tindakan-tindakan yang terindikasi itu berkampanye? Kalau buat saya itu kampanye. Bang Habib tanggapi sebentar sebelum kita jeda. Silakan. Jadi sedikit ya soal panik nggak panik ini kan kadang-kadang ya udah kayak ceng-cengan aja, kayak saling lempar olok-olok. Lu panik tanpa ada dasar yang jelas. Tapi kalau saya berargumentasi, kami itu yang paling tidak punya hak untuk panik dalam konteks elektabilitas. Karena kami tinggi dan jauh lebih tinggi daripada kompetitor kami. Hampir 20%. Baik dengan skenario 3 paslon ataupun 2 paslon kalau maju ke putaran kedua. Di skenario kan kalau lawan Anies kami 58, Pak Anies 30 sekian. Lawan Pak Ganjar 58, 20% lebih. Jadi kami agak gimana, kami nggak punya hak untuk panik gitu loh, orang seperti kami nih gitu loh. Kami ya optimis, sukaria. Mas Habib nggak panik, Pak Jokowinya yang panik. Apalagi Pak Jokowi. Nanti dulu kan suruh nanggapi. Kan udah tadi jangan borong semua dong, gantian dong. Tidak perlu panik kalau untuk paslon 02 kan. Tadi kan nanggapin Prof. Saya nanggapin yang tadi boleh di Amerika tuh Obama dukung Hillary. Ya, karena sama-sama satu partai ya boleh. Yang jadi persoalan hari ini adalah bapak mendukung anak, calonnya itu adalah anak, gitu loh. Yang hari ini, kata Prof tadi, ya publik sudah bisa melihat, topeng itu sudah terbuka. Jadi sebenarnya hari ini tidak ada lagi itu prinsip netral. Nggak ada lagi itu. Nah sekarang persoalan etik.
etik bukan etik pribadinya Pak Jokowi, tapi etik Pak Jokowi sebagai kepala negara. Etik publik itu, etik bernegara itu yang sekarang digugat oleh banyak orang. Maka kenapa kemarin ketika Pak Jokowi menyampaikan itu negatif, publik Negatif langsung di mana? merespon secara negatif, baik pernyataan di sosial media Baik. maupun percakapan-percakapan di warung-warung. Jadi sebenarnya kita sudah bisa melihat sejak awal, sejak MK, pelanggaran etik di MK, ini pasti akan terjadi ya berbagai bentuk pelanggaran-pelanggaran yang akan berlangsung hingga pada hari H pemilu. Baik, Nah, sampai situ maka dulu. disitulah kita selalu concern melihat ini pemilu ini bakal demokratis tidak, Oke. bakal jurdil tidak. Maka Oke. ini perlu kita kawal Jadi pernyataan bersama-sama. presiden itu akan baik buat demokrasi karena presiden ternyata juga boleh berkampanye atau semakin membahayakan demokrasi. Nanti ditanggapi oleh Bang Faisal dan juga Mbak Bibip sesaat lagi. Ya. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.